Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat fisik kita, nikmat sehat ruhiyah kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah taklifkan kepada kita. Salat subuh berjamaah kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi, yang merupakan wasilah jalan kita, jalan mudah seorang muslim untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mengembara pergi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga talabul ilmi ini merupakan wasilah jalan kita mendapatkan jalan kita membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, dan juga penyebab Allah Subhanahu wa taala sebut-sebutkan hambanya di hadapan makhluknya di langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yatadarasuna fiha illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffat alaihim al-malaikah wa zakarallahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum, satu komunitas, satu kelompok orang beriman berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, atau berkumpul di satu tempat untuk talabul ilmi, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya rahmat. Allah perintahkan para malaikat untuk mengepakkan sayapnya atas mereka, melindungi mereka, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di langit. Artinya Allah banggakan orang yang ilmu itu di hadapan para malaikatnya di langit. Ini merupakan satu kebahagiaan dan satu kebanggaan bagi kita. Terus bagi kita, bagi mereka yang terus talabul ilmi dalam hidupnya, karena talabul ilmi itu tidak dibatasi dengan umur. Dari kecil hingga meninggal, hingga menjelang ajal pun masih ada kewajiban talabul ilmi. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita dengan ayatnya yang pertama, Iqra, membaca. Ini menunjukkan kewajiban seorang muslim terus menuntut ilmu, belajar membaca, karena
kita kalau ini istimrar, continue dia, terus tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak dibatasi oleh masa dan waktu. Oleh sebab itu kita sebagai muslim tentu hidup kita, ibadah kita, amalan kita itu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram, ya, bulan salah satu bulan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang memiliki beragam peristiwa penting di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah bahwa bulan Muharram itu adalah bulan di mana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mengungkapkan taubatnya kepada Allah setelah melanggar perintah Allah. Bulan Muharram juga adalah bulan di mana Allah karuniakan kepada Musa melalui tongkatnya untuk membelah laut untuk menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah juga bulan di mana Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh manusia yang lain. Wa ayyuba nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan di bulan Muharram juga Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam. Bulan Muharram juga adalah bulan yang disebutkan oleh Muhammad Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan dakwahnya, meninggalkan kaumnya dan juga meninggalkan kaumnya. Sehingga Allah tegur Nabi Ayyub dengan melalui ikan hiu yang menelan Nabi Yunus setelah beliau meninggalkan kaumnya. Dan juga bulan Muharram adalah bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai merencanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Meskipun hijrah itu tidak terjadi di bulan Muharram, tapi terjadi di bulan Safar. Pada akhir Safar Rasulullah mulai meninggalkan Makkah dan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Kemudian bulan Muharram juga adalah bulan di mana ada peristiwa besar di tengah bangkitnya peradaban Islam ketika itu, yaitu Sayyidina Husain dibunuh oleh Yazid di Irak ketika itu yang disebut dengan Karbala. Ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Dan bulan Muharram salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Bahwa ada 12 bulan, Allah menentukan 12 bulan dalam perputaran waktu dalam satu tahun. Ketika Allah menentukan waktu ini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Itu bulan apa saja? Bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lain, dan diharamkan pada bulan ini peperangan. Dan juga banyak kemuliaan, keistimewaan lain di bulan Muharram. Dan juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam hitungan tahun Hijriah. Ini yang digagas oleh
mana dimulainya perputaran waktu dalam hitungan hijriah, maka disunahkan bagi kita untuk merencanakan hal-hal yang besar di bulan Muharram setelah kita menutup tahun dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah, dengan segala keutamaan dan kemuliaan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah berpuasa di 10 tahun bulan Dzulhijjah, dan puncaknya adalah wukuf di Arafah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Setelah itu, setelah kita merefleksikan perjalanan hidup kita, perjalanan ibadah kita selama 1 tahun dan puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah, maka di bulan Muharram kita disunahkan untuk merencanakan hal-hal yang besar yang mesti kita lakukan pada tahun berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan kita untuk merencanakan hal-hal yang besar dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan buatlah perencanaan untuk hari esokmu, apa yang akan kamu lakukan hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kau rencanakan, apa yang kau lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Artinya niat kita itu harus lebih besar daripada amalan-amalan yang akan kita lakukan. Impian itu harus lebih besar daripada amalan-amalan yang akan dilakukan. Karena niat itu penting. Ya, niat itu adalah yang membedakan antara Allah menerima atau tidaknya amal perbuatan seorang hamba. Ada orang melakukan amal perbuatan yang terlihat amal itu adalah amalan akhirat, tapi niatnya karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima amal ibadahnya. Ada seorang hamba melakukan amalan, terlihat amalan itulah amalan dunia, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat sebagai ibadah. Kelebihan orang mukmin itu adalah ketika dia berniat dan tidak dilakukan niat itu, maka Allah catat sebagai satu pahala. Kalau dia niatkan niat yang baik, tapi kalau dia niatkan niat yang buruk, maka Allah sebelum dia melakukan mengimplementasikan niat itu, maka Allah tak catat dia sebagai amal yang buruk. Nah, itu kelebihan orang mukmin. Maka Rasul mengatakan niatul mukmin khairum min amalihi. Maka di bulan Muharram ini, kita sudah berada di pertengahan Muharram, kita besarkan niat kita, apa yang akan kita lakukan di tahun 1447 Hijriah. Dan apa kita besarkan rencana kita, ya, karena dan rencana besar itu tidak boleh keluar daripada koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat apa yang sudah kamu rencanakan untuk hari esok. Apakah hari besok, untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya, atau untuk hari setelah kematian. Wattaqullah. Perintah kita membuat rencana itu diapit oleh dua perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa rencana-rencana yang kita buat, niat-niat yang kita agungkan, ya, tidak boleh keluar daripada koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan coba membahas satu surah, mentadaburi, memahami, mentadaburi, merenungi makna yang terkandung dalam surah ini. Ini adalah surah yang menggambarkan tentang betapa pentingnya akhlak yang baik seorang muslim itu, akhlak sesama muslim. Kita akan lihat surah Al-Humazah, surah yang kita bacakan tadi di rakaat kedua. Mudah-mudahan tuntas.
hijrah ke Madinah. Artinya surah ini disebut dengan surah Makkiyah. Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah adalah waktu, bukan tempat. Waktunya adalah pemisahnya adalah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Quran atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu disebut dengan Makkiyah. Ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu disebut Madaniyah. Meskipun ayat itu turun di Makkah, tetap disebut Madaniyah karena batasnya adalah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini turun tepatnya di Mina, ada di Makkah pada Hajj Wada, haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat ini tetap masuk dalam kategori Madaniyah. Apa yang membedakan? Apa ciri yang membedakan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah? Ayat Makkiyah itu cenderung berbicara tentang keimanan, pondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu iman. Maka dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah itu adalah mengokohkan keimanan, mengokohkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi abaikan yang lain. Ya, Nabi tidak menerangkan kepada sahabatnya tentang megahnya peradaban Persia, Romawi, Cina ketika itu dia. Nabi fokus pada penguatan fondasi para sahabat, yaitu tentang keimanan. Melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang siapa Allah, yang menjelaskan tentang hal-hal yang gaib, yang menjelaskan tentang para malaikat, tentang surga, tentang neraka. Kemudian ciri lain surah Makkiyah itu adalah ayatnya pendek-pendek. Nah, ini biasa juz 30, juz 29, juz 27 itu umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah lebih cenderung berbicara tentang hukum. Nah, makanya kita lihat bagaimana sahabat Nabi mudah sekali menerima hukum perintah dan larangan ketika mereka berada di Madinah. Menerima larangan minum khamar. Yang khamar itu menjadi tradisi, menjadi konsumsi masyarakat Mekah ketika itu. Kapan dilarang khamar itu? Bukan di Madinah. Dilarangnya bukan di Mekah, maaf. Tapi dilarang ketika Nabi sudah berada di Madinah. Kapan larangan hukum zina, hukum khamar, hukum judi itu turun? Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan apakah ada sahabat Nabi yang menolak perintah itu dan melanggar larangan itu? Tidak ada. Mudah bagi mereka menerima, mudah bagi mereka menerima ajakan jihad ketika berada di Madinah. Ini membuktikan bahwa fondasi yang ditanam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah itu berhasil, yaitu imaniyah, pendidikan imaniyah itu berhasil. Makanya pendidikan imaniyah itulah pendidikan dasar bagi seorang muslim agar dia mudah menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seorang muslim tahu tentang kewajiban sholat tapi dia tidak melaksanakan sholat, tahu tentang kewajiban puasa tapi dia tidak melaksanakan puasa, tahu tentang kewajiban zakat tapi dia tidak menunaikan zakat? Karena para ulama mengatakan imannya itu tipis. Imannya itu tipis. Maka Bapak
semestinya lembaga pendidikan juga harus mengandung prinsip konsep pendidikan seperti ini. Ya. Bukan yang lain pun diajarkan, tapi ajarkan tentang iman dulu kepada anak didiknya agar dia tumbuh kembang dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rekan Allah, surat Al-Humazah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian nama surah ini diambil dari ayat kalimat dari ayat pertama itu Al-Humazah. Wailul likulli humazatil humazah. Humazah itu artinya seseorang yang suka menggunjing dan menghina orang lain dengan perkataan, dengan lisannya, atau dengan isyarat bahasa fisiknya. Ada yang menyebutkan humazah itu mencela, menghina, merendahkan orang lain dengan bahasa lisan. Lumazah itu mencela, menghina, merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh. Lumazah, humazah. Artinya kedua-dua itu adalah perbuatan yang tercela. Ya, biasa di para ulama mencontohkan lumazah itu mengedipkan matanya sebagai bentuk penghinaan terhadap orang lain. Nah, para ulama ketika menafsirkan satu ayat atau satu surah dalam Al-Quran, mereka seperti Imam Alusi misalnya dalam kitab Ruhul Ma'ani, beliau selalu melihat keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Surah sebelum Al-Humazah itu adalah Al-Asr. Apa hubungan? Karena begini, kenapa ada hubungannya yang disebut dengan munasabat? Kenapa ada munasabat dalam setiap surah antara satu surah dengan surah yang lain, terutama yang berurutan? Karena urutan surah itu, Bapak Ibu gunakan Allah, urutan surah dalam Al-Quran itu tidak serta-merta jadi begitu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi untuk membacakan, menyusun surah-surah Al-Quran itu atas perintahnya. Surah apa yang pertama sekali turun? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi letaknya tidak di awal. Surah apa yang berikutnya turun? Al-Mudaththir atau Al-Muzammil, tapi letaknya tidak di awal. Al-Fatihah letaknya tidak setelah surah-surah yang tadi. Makanya tertib Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah tertib nuzuli, urutan turun ayat Al-Quran. Tapi tidak ada ulama yang menyusun urutan turun Al-Quran. Yang kedua adalah tertib mushafi, tertib surah Al-Quran dalam mushaf. Dan itu sesuai dengan urutan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah urutannya sesuai dengan urutan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan sebelum dia wafat. Dan ini adalah taufiqi, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mesti dia ada asrar di balik urutan seperti ini. Kenapa surah Al-Humazah itu letaknya setelah surah Al-Asr? Apa hubungan antara Al-Humazah dan Al-Asr? Nah, para ulama itu meneliti. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani, dan juga disebutkan oleh Imam Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir. Di surah Al-Asr Allah menyebutkan bahwa semua orang itu
yang dewasa, yang beriman, yang tak beriman, yang tak beriman, yang kaya, yang miskin, yang strata sosial yang tinggi, semua merugi. Semuanya merugi. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sebutkan di akhir surah Al-Asr, kecuali orang beriman, beramal soleh dan saling mengajak kepada kebenaran. Ya, artinya iman dia itu tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri. Jadi orang beriman itu tidak boleh pasif hidupnya, tidak boleh stagnan. Dia harus bergerak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Implikasi konsekuensi daripada iman itu, iman yang dimiliki oleh seorang muslim yang Allah jelaskan di surah Al-Asr itu adalah dia harus bergerak, mengajak juga orang lain untuk melakukan kebaikan seperti kebaikan yang dia lakukan. Ya. Mengajak orang lain untuk bersabar seperti kesabaran yang dia miliki. Kalau tidak seperti itu berarti imannya hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Tidak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Makanya semua rugi kecuali orang beriman, dan konsekuensi iman itu adalah beramal. Ya. Kemudian beramal itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya. Bapak Ibu berdosa kalau sholat hanya untuk diri sendiri, sholat hanya sendiri aja, nggak ngajak-ngajak tetangga. Tidak terlibat dalam dakwah, ini berdosa. Dan dakwah itu tidak mesti harus di atas mimbar, harus seperti ini. Ada dakwah namanya disebut dakwah bil lisan, mengajak dengan lisan. Ada yang disebut dengan dakwah bil hal. Dengan kita rajin ke masjid, sholat berjamaah, itu bagian pada dakwah kita. Ya, untuk tetangga kita agar mengajak mereka dengan hal kita. Nah, hubungannya apa dengan surah Al-Humazah ini? Tadi Allah sebutkan semua orang merugi, ya, kecuali orang beriman dan tidak beramal saleh. Nah, di surah Al-Humazah ini Allah sebutkan contoh kecil daripada orang merugi itu. Apa? Humazah dan lumazah, di antara orang merugi. Humazah dan lumazah, mencela orang lain dengan lisan, merendahkan orang lain dengan lisan, dan juga menghina, merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh. Itu adalah contoh orang yang merugi. Nah, itu munasabat, ketersesuaian atau hubungan antara satu surah dengan surah yang lain. Nanti kita juga melihat contoh hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, urutan ayat itu ada asrar di balik urutan yang seperti yang kita baca sekarang ini. Ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah yang perlu kita gali. Ya, setiap kita membaca Al-Quran, agar Al-Quran itu ketika kita baca seakan-akan Al-Quran itu memang turun kepada kita, bukan kepada orang lain. Itu menunjukkan betapa keterpautan jiwa kita dengan Al-Quran kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Baca satu ayat seakan-akan turun bukan kepada Nabi, tapi seakan-akan turun kepada dia. Allah langsung ngomong ke dia, lalu sampaikan kepada dia. Makanya akan ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-ibrah laisa bi khususis sabab wa innama bi umumil lafaz. Ibrah itu bukan karena sebab khusus dari turunnya satu ayat, tapi karena keumuman lafaz yang ada dalam ayat. Ya kan, kita tidak menjadi sebab, ya Bapak Ibu, turunnya Al-Quran itu kan. Siapa yang menjadi sebab turunnya Al-Quran? Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sahabat, pada era Nabi masih hidup. Itulah yang menjadi sebab. Contoh misalnya, sebab turunnya surah Al-Mujadilah adalah seorang wanita yang langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya awal surah An-Nur adalah peristiwa hadisul ifki, atau peristiwa tuduhan
Aisyah itu penyebab daripada turunnya surat An-Nur itu. Nah, makanya ayat Al-Quran itu kalau kita lihat sebab ibrah itu pada sebab, maka ada banyak Al-Quran itu tidak bisa kita amalkan karena bukan kita sebabnya. Nah, maka ibrah daripada turunnya ayat Al-Quran ini adalah karena keumuman lafaz yang kita lihat. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya di surah Al-Humazah ini. Nah, Bapak Ibu rekan Allah Subhanahu wa taala, apa isi daripada surah Al-Humazah ini? Surah Al-Humazah ini berbicara tentang penanggulangan masalah akhlak. Nah, ini sesuai dengan risalah atau amanah risalah yang pertama yang disampaikan Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang pendidikan akhlak. Yang penanggulangan masalah akhlak yang sulit disembuhkan, yang ini sudah menjadi kebiasaan atau tabiat pada seseorang atau tradisi di tengah masyarakat kita. Apa itu? Mencela orang lain, kemudian menghina orang lain, menggunjing, itu kan seakan menjadi tradisi melekat di tengah sebagian masyarakat. Kalau duduk bersama itu nggak boleh nggak ngomong orang lain. Nah, misalnya begitu, nggak tahan rasanya lisan itu kalau ngomong orang lain. Nah, ini adalah akhlak yang buruk, yang seakan-akan itu melekat di tengah-tengah kita. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, ya, dengan mencuatnya berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi, media sosial, semua ada di sana, ya, dari yang sangat baik sampai yang sangat buruk juga ada di sana. Nah, bukan hanya sekarang menggunjing, itu bukan hanya mengumpat, mencela, itu bukan hanya terjadi di tengah-tengah komunitas tertentu, ya, tapi akhlak ini maka merambah pada media sosial. Maka surah ini dimulai dengan pemberitahuan siksa yang pedih bagi orang yang mencela orang lain, orang yang merendahkan orang lain, dan juga orang yang suka menghina orang lain. Maka Allah sebutkan di awal surah Al-Humazah ini celaka, wailun, celaka. Dan celaka ini nanti Allah sebutkan apa konsekuensinya. Allah sebutkan dengan spesifik. Siksaan bagi mereka yang mencela, menghina. Siksaannya spesifik Allah sebutkan, saking menunjukkan buruknya sifat ini, akhlak ini, buruknya akhlak ini. Kan akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk kan. Nah, saking buruknya akhlak ini, Allah sampai menyebutkan secara spesifik apa punishment atau siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang mencela, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi mereka yang menghina, merendahkan, mengumpat orang lain. Kemudian ini kita lihat secara umum dulu kandungan surah ini. Kemudian surah ini mencela orang-orang yang giat mengumpulkan harta. Nah, hidupnya orientasinya adalah mengumpulkan harta, bukan mengumpul harta, tapi mengumpulkan harta, menghitung hartanya. Seakan-akan harta itu akan membawa kekekalan kepada mereka, akan mengekalkan mereka.
Hamzah dengan alladzi jama'a malahu. Celaka bagi mereka yang mengumpat, menghina, merendahkan orang lain. Siapa mereka? Yaitu mereka yang suka mengumpulkan harta mereka dan juga menghitung-hitung harta mereka. Apa hubungannya? Tadi yang saya sampaikan, tadi saya jelaskan apa munasabat antara surah Al-Asr dengan surah Al-Humazah. Apa hubungan antara surah Al-Asr dengan surah Al-Humazah? Sekarang apa hubungannya antara ayat pertama dan ayat kedua? Keterkaitan antara ayat pertama dan ayat kedua. Kalau kita lihat sekilas apa urusannya ya antara mencela dengan mengumpulkan harta? Apa kira-kira? Biasanya Bapak Ibu, ini Allah jelaskan. Biasanya orang yang merasa strata sosialnya tinggi, merasa ilmunya tinggi, merasa hartanya banyak, lebih daripada yang lain, dan imannya tipis, orang seperti itu biasanya mudah merendahkan orang lain. Setuju nggak? Nah, ini bukan saya ngomong, Allah menyebutkan itu. Karena ayat ini, surah ini turun sebabnya beberapa petinggi-petinggi Quraisy. Ada namanya Akhnas bin Syarif. Dia bangsawan Quraisy, petinggi Quraisy yang di antara peristiwa yang dia alami, kasus yang dia alami, yang dia lakukan itu adalah dia bersama Abu Jahal, Abu Sufyan sebenarnya tertarik dengan risalah yang disampaikan oleh Nabi. Tapi karena keangkuhannya, karena status strata sosialnya, maka dia menolak di depan pengikutnya risalah yang disampaikan oleh Nabi. Tolaklah dia. Apa peristiwanya? Apa buktinya? Dia datang malam hari bersama Abu Sufyan, Abu Jahal, saling tidak tahu, datang ke rumah Nabi hanya ingin mendengar Nabi membaca Al-Quran. Ya Akhnas. Tapi siang harinya dia umpat Nabi, dia gunjing Nabi, dia cela Nabi. Siang hari. Nah, ada menyebutkan sebab turunnya surah ini karena dia Akhnas bin Asy-Syarif. Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah mengenai Walid bin Mughirah, juga bangsawan Quraisy, yang suka mencela, menghina Nabi, merendahkan Nabi, menggunjing Nabi. Ada juga yang menyebutkan adalah Umayyah bin Khalaf, yang bahasanya kasar dan juga perilakunya kasar, baik kepada Nabi maupun pada sahabat-sahabatnya. Nah, kita tahu biasanya orang yang strata sosialnya tinggi, ilmunya tinggi, hartanya banyak, merasa lebih tinggi daripada yang lain, orang seperti ini lebih mudah mencela, menghina, merendahkan orang lain kalau imannya tipis. Nah, itu alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Siapa orang yang suka mencela, merendahkan orang lain? Yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitung hartanya. Kemudian yahsabu anna malahu akhlada, karena dia merasa bahwa harta itu akan mengekalkan dia. Harta itu akan dia bawa setelah kematiannya. Bisa nggak Bapak Ibu bawa harta ke kubur? Bisa nggak? Bisa. Bisa kita bawa harta dalam kubur. Nah, maka kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya dan infakkan. Nah, baru bisa dibawa ke kubur, kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang milik kita itu adalah 3. Yang itu memang punya kita, bukan punya orang lain. Ma'akala wa
kalau kita sudah mati ya sudah, bukan milik orang lain, bukan milik kita, tapi sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti diatur pembagiannya dalam ilmu faraid. Itu kita kalau banyak harta banyak kita infakkan, maka itulah yang akan menemani kita dalam kuburan. Apa yang kita makan itulah yang halal, yang baik, maka itulah yang akan menyelamatkan kita nanti dalam kuburan. Apa yang kita pakai itulah dari hasil yang baik, bukan dari hasil yang haram, maka itulah yang akan menemani kita dalam kuburan. Maka harta itu bisa dibawa dalam kuburan, tapi dengan cara menginfakkan harta. Karena pada dasarnya bukan milik kita, milik Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Dan apa yang kami infakkan, apa yang aku rezekikan kepada mereka, apa yang aku berikan kepada mereka, apa yang aku titipkan kepada mereka, mereka infakkan. Punya siapa harta kita? Ya punya Allah. Ya, punya Allah, bukan punya kita. Nah, maka apa yang kita infakkan itulah yang akan kita bawa dalam kuburan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita lihat setelah orang yang mengumpulkan harta itu menyangka bahwa harta itu bisa menyelamatkan dia, yahsabu annama lahu akhladah, yang mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan diri. Nah, kita lihat Fir'aun itu gimana itu dia mengumpulkan harta. Dari para koruptor itu mau dibawa kemana harta 10 triliun, 11 triliun gitu. Kita juga 1 miliar juga bingung Pak ya. Bingung mau kemana, karena nggak ada. Bingungnya karena nggak ada. Kalau ada insya Allah kan bingung gitu ya. Korup itu 11 triliun, 10 triliun, 7 triliun, 100 triliun. Ya Allah, mau dibawa kemana itu? Ya kan? Nah itulah orang seperti itulah orang yang menyangka bahwa harta itu akan mengekalkan dia. Sebanyak-banyak harta yang dimiliki oleh manusia yang disebutkan gak habis 7 turunan, insya Allah sudah 7 turunan habis. Hanya kekayaan Allah yang tidak pernah habis. Ya, dari sejak Allah menciptakan alam ini, menciptakan manusia, diturunkan Adam ke bumi, dan perkembangan manusia silih berganti hidup manusia di muka bumi, tidak pernah habis kekayaan Allah. Ya kan? Nah, sampai kapan? Tidak pernah habis. Hanya Allah yang Maha Kaya. Nah, kata Allah, orang yang seperti ini Allah ingatkan, kalla, jangan, kata Allah, jangan sesekali kamu berperilaku seperti itu. Jangan sesekali kamu berperilaku seperti itu. Kalla, kata Allah, la yumbadanna fil hutamah. Kalau kamu berperilaku seperti itu, berakhlak seperti itu, la yumbadanna fil hutamah, maka kamu pasti akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Orang yang punya akhlak seperti itu, suka menggunjing, suka mencela, suka mengumpulkan harta, siksaannya spesifik. Apa? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Hutamah itu asal katanya hatam, hatim sanam, hancurkan ibu, ya. Ke dalam neraka yang menghancurkan. Nah, Allah sebutkan spesifik kan? Nerakanya adalah neraka hutamah. Neraka hutamah itu adalah orang yang disiksa di dalamnya itu akan dihancurkan. Hidup lagi, hancur lagi, hidup lagi, hancur lagi. Dan hutamah itu setelah orang yang punya akhlak seperti ini dimasukkan ke dalam hutamah itu, kemudian dikunci semuanya pintu-pintunya. Tidak ada tempat untuk masuk udara. Kita lihat Pak, masjid ini saja misalnya tutup pintu semuanya, kalau saya iluminasi, tinggal dalam. Nggak ada lubang udara, nggak ada ventilasi.
Allah sebutkan wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istifham atau pertanyaan dengan bentuk wa ma adraka itu ada 12 kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang sepadan dengannya itu adalah wa ma yudrika. Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an. Tapi pertanyaan dengan wa ma adraka Allah sebutkan 2 kali. Istifham dengan kalimat wa ma adraka ini menggambarkan betapa objek yang ditanya itu adalah sesuatu yang kejadiannya adalah di luar nalar manusia. Makanya Allah tidak minta jawaban dari manusia. Allah langsung memberikan jawabannya. Setiap setelah pertanyaan wa ma adraka. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Wa ma adraka mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Wa ma adraka mal haqqah? Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Coba Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan ketika baca Al-Quran itu, terutama juz 29, juz 30 itu banyak wa ma adraka itu. Karena umumnya ini adalah makkiyah, ayat-ayat yang ada wa ma adraka. Umumnya makkiyah, perhatikan. Setelahnya pasti sesuatu yang luar biasa. Tapi Allah jelaskan, penjelasan Allah ini hakikat kejadiannya itu di luar nalar manusia. Contohnya Lailatul Qadar. Masa satu malam itu bisa menyelamatkan manusia, bisa mengantarkan manusia ke dalam surga Allah tanpa hisab. Satu malam. Sebanding tidak kalau nalar kita dengan surga Allah, kenikmatan Allah? Tidak sebanding. Makanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada satu orang hamba beribadah kepada Allah 1000 bulan tanpa henti, 80 sekian tahun tanpa henti. Ada manusia seperti itu? Tidak ada. Zaman Bani Israel ada seorang hamba beribadah kepada Allah 500 tahun. Kepada Allah panggil malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Karena rahmatku, bukan karena ibadahnya. Tidak ada ibadah kita bisa mengantarkan kita kepada surga Allah kecuali dengan rahmat Allah. Ya, waktu sedikit lagi. Jadi wama adraka itu yang ditanya oleh Allah itu lebih di luar nalar manusia. Dan al-hutamah itu hakikat siksaan di neraka utama itu di luar nalar manusia. Meski Allah menyebutkan narullahil muqadah, api yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar hati. Nah, coba disebutkan spesifik hati. Kenapa hati? Karena hati itu baik hissiyah atau non hissiyah. Kalau kena dia sakit. Orang hina kita, yang sakit apa? Fisik atau hati? Hati yang sakit. Kita tusuk, yang sakit di sini hati juga. Makanya siksaan itu sampai mengena hati yang sangat menyiksa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang suka mencela, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran umum dari surah Al-Humazah. Manfaatnya adalah agar kita membaca surah ini agar kita terhindar dari akhlak yang buruk ini, yaitu akhlak mencela orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, baik secara lisan maupun dengan bahasa fisik kita, bahasa tubuh kita, yang akibatnya adalah luar biasa. Ya, insya Allah pada waktu-waktu yang lain akan kita sempurnakan pembahasan surah Al-Humazah ini. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi hamba
hamba yang memiliki akhlak yang baik, yang mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.